Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muarfatul Rohmah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi bela negara untuk meningkatkan ketahanan nasional Indonesia. Bela negara merupakan tekad, sikap, perilaku, dan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Wujud dari bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional dan nilai-nilai Pancasila, serta Undang-Undang 1945. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Selain dalam upaya kesadaran bela negara, kemudian dibuatlah momentum untuk memperingatinya, hari yang sudah ditetapkan sebagai Hari Bela Negara pada tanggal 19 Desember. Penetapan ini dimulai pada tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dituangkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia. Kemudian, dasar hukum bela negara dan peraturan mengenai bela negara. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Yang ketiga, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keempat, Keran MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Yang kelima, Keran MPR Nomor 7 tentang peran TNI dan Polri. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang rakyat terlatih mewujudkan kesadaran dan menyatukan konsep pembelaan negara di tengah masyarakat, yaitu fungsi dan tujuan dari bela negara. Yang pertama, tujuan bela negara yaitu mempertahankan lanjutan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya Indonesia. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang keempat, melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Yang kelima, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Kemudian, fungsi dari bela negara adalah mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara Indonesia. Yang ketiga, mewakili sisa setiap warga negara, mewakili panggilan sejarah. Adalah manfaat dari bela negara, yaitu yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, pengaturan kegiatan lain. Yang kedua adalah membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang keempat, membentuk iman dan takwa kepada agama dan yang dianut oleh individu. Yang kelima, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Yang keenam, membentuk perilaku jujur, tegas, disiplin, adil, dan memiliki kepedulian antar sesama. Selain itu, manfaat bela negara adalah dapat menghilangkan sikap negatif seperti boros, malas, egois, dan tidak disiplin, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri maupun memimpin kelompok. Contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menciptakan suasana rukun, damai, harmonis dalam keluarga, membentuk keluarga yang sadar hukum, meningkatkan iman, takwa, dan iptek dalam lingkungan sekolah, kesadaran dalam menaati tata tertib sekolah, menciptakan suasana rukun, aman, damai dalam masyarakat, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama, mematuhi peraturan hukum yang berlaku di lingkungan negara, membayar pajak tepat waktu pada waktunya. Keikutsertaan warga negara dalam wujud upaya bela negara dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan wajib, pengabdian sesuai profesi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.